Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, pencipta Bapak Ibu Saudara semua. Segala-galanya berasal dari Dia. Semua diciptakan oleh karena Dia. Sebab besar, ajaiblah karya-Mu Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Saya Pastor Yakub Rahmat, pada kesempatan pagi ini, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Rabu pagi yang kita diberikan sehat, tanggal 12 Februari 2025. Tuhan mau supaya kita memuliakan Tuhan, memujakan Tuhan, dan hidup menurut kehendak Tuhan. Sebab suatu hari kelak dunia akan binasa, dunia akan hancur. Tapi bagi orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara saya mau masuk di dalam bagian rencana Tuhan yang sempurna. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ajaiblah karya-Mu Tuhan, besar ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu di atas segala-galanya. Itu tertulis dalam Wahyu pasal 15, nanti saya mau baca. Sebab firman Tuhan pada pagi hari kita mau baca 2 Raja pasal 3, 1 pasal penuh, ayat 1 sampai 27. Ada kekuasaan Tuhan meliputi bangsa Israel. Karena apa? Karena ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Di situ ada hamba Tuhan Elisa. Demikian mari kita melibatkan Tuhan. Ada hamba Tuhan, anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Di situ kekuasaan Tuhan akan meliputi setiap rumah tangga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha bisnis kita. Semua hadirkan Tuhan. Di situ Tuhan akan menyatakan kuasa kemuliaannya. Haleluya. Besarlah dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Haleluya. Adillah, benarlah jalan-Mu. Amin. Haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Amin. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Besarlah dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Haleluya. Adillah, benarlah jalan-Mu. Amin. Haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Amin. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sujud kita kepada Tuhan. Sebab Kau Allah yang maha kudus, layak disembah. Haleluya. Tertulis di dalam Wahyu pasal 15 ayat yang ketiga dan keempat. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab telah nyata kebenaran dan segala penghakiman-Mu. Amin. Haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Amin. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud
kepadamu. Amin, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Pagi ini tuh firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Perbaruilah hidupku untuk jadi serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pagi yang diberkati Tuhan, pada Rabu pagi hari 12 Februari 2025, aku menanti-nantikan Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan hidupku dan kehidupan kami anak-anak-Mu semua Bapa. Berfirman, kami haus akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Tuhan yang besar, Tuhan agung, Tuhan mulia. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 15 ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah. Dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaiblah segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Adil dan benar segala jalan-Mu. Terus berikutnya, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang Maha Kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Hormati Tuhan Yesus. Cintai Tuhan Yesus. Lakukan semua perintah-perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Silakan diberkati. Saya sebagai hamba Tuhan ngomong serius, saudara. Ayo, kita mau sama-sama hidup di dalam firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena suatu hari kelak Yesus akan datang, loh, saudara. Sungguh, saya ngomong benar ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus akan datang kembali sebagai Raja segala bangsa. Raja dari segala raja, Dia akan datang. Dalam kitab Wahyu pasal 17-14, di atas Tuhan, di atas segala Tuhan, datang dengan segala kemuliaannya. Dan semua mata akan bangsa akan melihat kedatang Tuhan. Nyesal nanti. Orang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan terlambat, saudara. Seperti 5 gadis yang bodoh. Biarpun dia nangis darah, kalau pintu dah tertutup, tidak akan terbuka. Karena manusia, karena Tuhan beda dengan manusia. Kalau manusia bisa disuap, ya, manusia bisa berubah. Hukum bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Dia punya prinsip tentang kebenaran. Dan takutlah kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya cinta firman Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan.
Sekarang atas kemurahan Tuhan kita baca 2 Raja pasal 3 berurutan. Kemarin kita baca 2 Raja pasal dari ayat pasal 1, pasal 2 selesai. Sekarang pasal 3 secara full kita membaca ayat 1 sampai 27. Yoram berperang melawan Moab. Yoram anak Ahab raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat. Jadi ini ada 2 raja sudah saya terangkan sudah ya. Raja bagian utara ini dipimpin oleh Raja Ahab, tapi sekarang udah mati Ahab, diganti oleh anaknya, ibu kota di Samaria ya. Tapi kalau Yosafat ibu kota di Yerusalem ya. Ini Yosafat raja Yehuda dan yang memerintah 12 tahun namanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya yang menjadikan tugu berhala Baal yang dirikan semua jahat. Tapi dia masih menjauhkan tugu berhala Baal ya saudara. Tapi secara menyeluruh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka penting di sini kita bisa belajar banyak raja-raja di Israel Utara tuh ya, mereka tidak takut akan Tuhan, tapi resiko yaitu kematiannya dia tidak bisa masuk ke surga. Kalau dia jahat tidak menyembah patah Tuhan kok Tuhan bisa ngomong, lu kan selama ini nyembahnya ke patung Baal. Kok enak aja masuk ke surga. Yang punya surga itu aku, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau masuk surga percayalah kepada Tuhan Yesus. Demikian Bapak Ibu, ayo kita ikuti aturan mainnya di dalam firman Tuhan. Mau masuk surga, ikuti jejak Yesus. Seperti saya ikuti jejak Yesus. Saya mau cinta Yesus. Apa yang Yesus ingin lakukan, apa yang ingin kerjakan, apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak. Ayo kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Ayat yang kedua, ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Ayat ketiga, namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Benebat yang mengakibatkan Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhnya. Jadi tetap namanya Raja Aram. Papanya tidak tahu akan Tuhan. Anaknya podoai, saudara. Sama saja. Hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Ayat yang keempat, Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba sebagai upeti yang membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 dombanya. Selama ini ya orang Moab itu takut kepada Raja Israel, Raja Ahab. Jadi dia selalu mempersembahkan 100.000 anak domba. Tetapi Raja Ahab Israel sudah mati, diganti anaknya kan. Nah pasti berubah. Mari kita lihat. Tapi segera sudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja, memberontak, tidak mau dia mau ikutin, apalagi anaknya. Ini bukti nyata ada perbedaan, saudara. Anaknya Raja Aram tidak disertai Tuhan karena hidupnya jauh dari Tuhan. Tidak bisa. Makanya firman Allah dan amin. Saya senang sekali baca Alkitab supaya kita makin mengerti, supaya kita tidak bertindak salah, jangan berjalan salah, tapi bertindaklah dan berjalan di dalam firman Tuhan. Itu penting, saudara. Penting. Saya sebagai baton selalu mengajar Bapak Ibu supaya ikuti firman. Ini bukti nyata. Ya, tadinya Raja Moab itu nurut kepada Raja Ahab, tapi anaknya tidak taat kepada firman, dan berontak, saudara. Tidak ada kedamaian. Keluar Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu memeriksa barisan seluruh Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang-orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersamaku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudamu, kudaku. Jadi ngejak teman, saudara. Ya, padahal sebetulnya utara dan selatan itu kan tidak akur sebetulnya, saudara. Tapi mereka butuh pertolongan Raja Yosafat. Jadi anaknya Raja Ahab itu, yang Ahab sudah mati, nama Yoram itu, dia ingin ngajak perang lawan Moab. Jadi dia mencari bolo, membentuk koalisi, saudara. Supaya Raja Yosafat dia ajak berperang lawan Raja Moab. Dikatakan sini kita sama-sama yuk. Aku dan rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Ayat 8 lagi yang bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya melalui padang gurun Edom. Maka berjalan Raja Israel dan Raja Yuda dan Raja Edom. Tapi sudah mereka berkeliling 7 hari lamanya. 7 hari perjalannya jauh. Maka tidak dapat air untuk tentara dan untuk hewan yang gitu. Tidak ada air. Air bicara firman Allah. Maka penting dalam perjalanan kita. Libatkan firman Tuhan. Libatkan Tuhan, saudara. Kau melibatkan Tuhan beda, saudara. Beda. Di sini maka kita belajar. Saya sebagai betul selalu menerjemahkan arti rohaninya. Kalau arti sejarahnya seperti ini. Tapi kalau arti rohaninya tidak ada air, tidak ada mujizat, tidak ada penyertaan. Maka butuh air, butuh firman Allah, butuh Tuhan Yesus. Mari kita lihat berikutnya. Lihat. Ada perbedaan, saudara.
Lalu berkata Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita minta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melalui ini. Ini pentingnya. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam bidang apapun, libatkan anak-anak Tuhan. Kalau libatkan anak Tuhan, libatkan hamba Tuhan, beda. Di sini aja Yosafat selalu minta petunjuk Tuhan. Coba kalau tidak ajak Yosafat, ajak yang lain. Tidak mungkin dia untuk mengandalkan Tuhan, pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau ajak hamba Tuhan, ajak anak Tuhan yang cinta Tuhan, maka dia selalu berkata, ayo libatkan Tuhan. Di sini Yosafat mari minta petunjuk Tuhan, dia bilang, ya, minta selalu pertolongan Tuhan. Tuhan lihat dari surga. Kalau setiap anaknya libatkan Tuhan, beda, ada perbedaan. Seperti dalam Paleki pasal 3:18, ada perbedaan orang fasik dan orang benar. Ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dengan orang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaan, saudara. Karena ada campur tangan Tuhan. Ingat, saudara, Sadrak Mesak Abednego, biarpun dimasukkan ke dalam gua panasnya, dapur api yang panas 7 kali lipat, tapi karena ada Tuhan di tengah Sadrak Mesak, beda. Tidak satu titik api pun yang dapat menyentuh Sadrak Mesak Abednego, karena ada Tuhan di tengah. Oh, dahsyat. Termasuk kita semua. Kita libatkan Tuhan, maka Tuhan campur tangan dalam pelayanan saya, pelayanan Bapak Ibu semua. Kalau libatkan Tuhan dalam pekerjaan, habis beda kualitasnya, saudara. Berkata Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan ini. Memang padanya ada firman Tuhan. Setelah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tapi berkata Elisa kepada Raja Israel, apa urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada nabi-nabimu. Jawab Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkata Elisa, demi Tuhan yang semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Coba nih, mari kita, saya juga sama. Saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Libatkan Tuhan, saudara. Selalu andalkan Tuhan. Jika tidak kenal Yosafat, Raja Yuda, maka aku ini tidak akan memandang dan melihat kepada mencoba di sini. Elisa ternyata linier. Karena dia libatkan Tuhan. Maka dia berkata, kalau bukan karena Yosafat, aku tidak mau gubris. Kenapa? Yosafat cinta Tuhan. Karena Elisa tahu Raja Yosafat ada raja yang cinta Tuhan. Waktu mari kita mau cinta Tuhan. Beda, saudara. Mari kita berikutnya. Berkata Elisa, menjadi pelayan 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan penting. Main kecapi berarti apa? Ada puji-pujian. Libatkan Tuhan. Kalau libatkan Tuhan ada puji-pujian, praise and worship. Seperti saya menyanyi dulu, main gitar, penyanyi. Selalu saya libatkan Tuhan. Selalu saya dengan praise and worship. Selalu kalau melibatkan Tuhan. Karena Tuhan berfirman di dalam Mazmur 22:4, saudara. Mazmur 22:4 katakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Lihat, puji orang Israel. Berarti dia menggunakan kecapi, sudah memujiakan Tuhan. Begitu memujiakan Tuhan, libatkan Tuhan, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ini contoh. Maka pentingnya kita baca firman supaya kita ngerti. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, apapun, bidang apapun yang Bapak bekerja, libatkan Tuhan. Jangan lupa ada praise and worship. Karena dengan puji-pujian ada hadirat Tuhan, ada kuasaan Tuhan. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Penuh dengan air, sudah saya katakan. Air bicara firman, penuh dengan firman Allah, penuh dengan kuasa. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewanmu, engkau dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, yang juga orang Moab akan diserahkan ke dalam tanganmu. Kalau melibatkan Tuhan, semua masalah, problem, Tuhan berikan kemenangan. Di dalam otoritas kita, kita punya kuasa, sudah. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air. Dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Semua kalau bersama Tuhan, semua kita ada kemenangan. Semua dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab
ketika raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkan semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di perbatasan, jadi orang Moab siap-siap perang melawan bangsa Israel, saudara. Keesokan harinya pagi-pagi ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, maka tambahlah kepada orang itu bahwa air itu di sebelah depannya merah seperti ada kuasa Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan ini dahsyat besar, karya Tuhan tidak dibatasi. Tuhan tidak bisa dibatasi. Kuasa Tuhan sanggup melakukan segala-galanya. Makanya kuasa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Kalau kita bersama dengan Tuhan, perkara ajaib terjadi, saudara. Lalu berserulah mereka itu darah. Tentulah raja itu telah membunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah menjara. Hai orang, coba kuasa Tuhan. Jadi air bisa kelihatan menjadi darah. Sehingga orang Moab lihat raja Moab, wah itu sudah bunuhan. Mereka kena terjebak, saudara. Makanya kuasa Tuhan dahsyat. Ketika mereka sampai ke permainan orang Israel, maka bangkit orang Israel itu lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ, dan makin jauhlah mereka merobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang Moab. Menewaskan berarti persoalan kita hadapi semua dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Masalah diganti dengan mujizat. Kalau bersama Tuhan, Rom 8:31, siapakah lawannya? Maka libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Maka Tuhan yang berperang ganti kita. Dalam Keluaran 14 ayat 14. Mereka meruntuhkan kota-kota, menutupi setiap ladang yang baik dengan batu. Karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air, menumbangkan segala pohon yang baik. Sampai hari Heresret saja yang ditinggalkan. Tapi kota ini tembak oleh orang-orang yang penumbuh, pengumpat dari segala penjuru. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnya 700 orang pemegang pedang bersama dengan dia untuk merobos ke jurusan Raja Edom. Tetapi tidak berhasil. Semua kalah karena ada kuasa Tuhan. Mereka gagal semua karena tidak libatkan Tuhan. Ayat 27 yang terakhir. Kemudian dia mengambil anak yang sulung yang akan menjadi raja makan dia. Lalu mempersembahkan sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tapi kegusaran besar menimpa orang Israel. Sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke rumah masing. Amin. Demikian firman Tuhan. Libatkan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang besar. Tuhan ajaib. Dia dahsyat. Dia sanggup melakukan perkara besar. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Besarlah, ajaiblah karyamu. Amin, haleluya. Adil dan benarlah jalanmu. Amin, haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Libatkan Tuhan. Tuhan berperang ganti kita, dan kita jadikan lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, berjaga dan berdoa, dan senantiasa Yesus bersama kita. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.